Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawasalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah adik-adik ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah. Istajib do'ana ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatu minallah ya Rasulullah. Salalaika Allah ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya itulah sebuah salawat ya yang kami ya begitulah yang kami buat lebih berwarna mungkin ya. Ya karena waktu kita cuma beberapa menit. Oke, langsung ke lagu selanjutnya. Kita tukeran posisi, Jadi lagu selanjutnya ini adalah Insya Allah kami akan membawakan lagu yang berjudul Insya Allah. Insya Allah ya. Begitu. Mungkin ya yang tahu di sini juga nanti bisa ikut nyanyi ya. Iya, yang hafal boleh ikut nyanyi. Bang Ini- Hafiz Salim barangkali mau ikutan begitu boleh. Dulu kan pernah duet sama Maher Zain. Oh iya? Iya. Baru tahu saya. Iya. Enggak, Bang Hafiz yang kanan, Maher Zain yang kiri. Bukan duit nyanyi ternyata ya. Dah, ada lagunya Munaro. Beda lagi. Beda lagi ya. Oke, sebuah lagu yang berjudul Insya Allah dari Maher Zain. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan.
kesendirian, tiada mentari, bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, berharap, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Every time you feel you can't repent, that is way too late, and so confused, wrong decision you have made. Hold your mind and your heart is full of shame, no despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Tentu Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, 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 ada jalan. 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 Insya Allah kita semua dibukakan jalan dan Amin. kemudahan Insya Allah. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, begitulah. Masih ada waktu nggak Hafiz? Nggak apa-apa, sampai zuhur nggak apa-apa. Oh iya. Siap. Ustadz pulang dong. Tapi kalau lagu lain bisa ya. Boleh, mau berapa? Asal jangan menaruh. Oke, coba. Oke. Coba. Ya, mau nyanyi dah. Ingat mati, ingat sakit, biarlah saat kau sulit, biar hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Semuanya cepat ucap Astagfirullahaladzim. sekali lagi. Cepat ucap Astagfirullahaladzim. Masya Allah, luar biasa. Ya.
Dapatkan kaset dan CD-nya di apotik. Salah beli. Masih ada, silakan kalau masih ada. Oh gitu Oh, ya? boleh nih. Nggak tahu ini gimana. Udah selesai kasihan udah. kohnya katanya. Iya. Oke, Koko siap. punya jadwal lagi. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Sesi berikutnya saya boleh gabung dong. Nah tentunya banyak hal yang kita pengen dengar ceritanya dan banyak hal yang tentunya pengen kita dengar tausiahnya. Oleh karena itu langsung saja kita sambut guru kita bersama Koh Dondi Tan. Kepadanya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum rata ya, jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak bergelombang-gelombang dikit ya, jawab salamnya. Tapi alhamdulillah. Senang sekali saya bisa berada di tempat yang mulia ini. Mohon maaf, saya nama yayasannya lupa tadi apa. Yayasan apa ya? Al Munawwaroh ya. Dengan masjidnya Al Munawwaroh yang sangat keren. Alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang belum kenal nama saya Dondi Tan ya. Tan itu marga saya. Ya, marga kalau bahasa Tionghoanya itu se. Jadi saya Dondi setan. Setan Bu, bukan seton Bu ya, setan. Nah, jadi saya lahir dari sebuah keluarga Tionghoa. Papa saya Tionghoa, mama saya Tionghoa. Kakek saya dari daratan Cina, nenek saya juga dari daratan Cina. Tapi saya nggak bisa milih untuk lahir jadi orang Tionghoa. Betul kan? Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang bisa milih jadi orang Sunda? Enggak bisa? Enggak bisa kan? Udah langsung. Jadi itu adalah sudah takdir Allah SWT ya. Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai ciptaan, sebagai manusia hanya bisa apa? Hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT. Dan Allah SWT sudah menciptakan manusia dengan suku-suku dan rasnya untuk apa? Ada yang bisa jawab? Untuk apa? Saling mengenal dan saling berkasih sayang, bukan berhutang ya. Alhamdulillah, saya lahir di Semarang, gedenya di Nusa Kambangan. Tahu Nusa Kambangan ya? Tahu ya. Cilacap bukan pulaunya. Jadi kalau saya buka pintu rumah dulu di Cilacap langsung kelihatan Pulau Nusa Kambangan. Nah, baru SMA saya pindah ke Jakarta. Saya dari kecil dikafirkan oleh orang tua saya. Mohon maaf nih bahasanya nih ya. Lah memang benar kan saya dikafirkan. Karena saya dibawa ke gereja sama orang tua saya. Sampai SMP, SMA, bahkan sudah besar, sudah bekerja, sudah berkeluarga, baru saya mengenal Islam. Nah, ini ada sebuah pelajaran nih ya. Ketika seorang yang bukan Islam mempelajari Islam, tapi bukan belajar Islamnya, tapi belajar atau memperhatikan Muslimnya, kira-kira gimana? Berisiko nggak? Berisiko ya. Jadi kalau orang yang bukan Islam mempelajari Muslimnya, itu ada resikonya. Artinya orang-orang Islam atau Muslim yang dipelajari atau diamati oleh orang-orang yang bukan Islam, itu bisa membawa kebenaran Islam, tapi juga bisa membawa apa? Keburukan. Artinya apa? Artinya orang Islam belum tentu sempurna atau belum tentu menjalankan ajaran Islam. Betul nggak? Seharusnya mereka menjalankan, tetapi kan masih ada orang yang mungkin belum sama frekuensinya dengan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Islamnya sempurna nggak, Bu? Ibu, Islamnya sempurna nggak, Bu? Yakin, Bu? Oh, nggak ada yang jawab ya? Ibu, Islamnya sempurna nggak, Bu? Wah, jawabannya nggak kompak nih kayaknya nih. Nggak yakin, bukan nggak kok. Nggak yakin kayaknya. Islamnya sempurna nggak, Bu? Sempurna, alhamdulillah. Muslimnya sempurna nggak, Bu? Nah, jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai Muslim, ya, kita Muslim adalah orang yang berislam. Kita harus bisa membawakan akhlak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Karena kita tidak pernah tahu bahwa kita sebagai Muslim diperhatikan atau diamati atau diobservasi oleh orang dari luar
Islam, ya. Jangan sampai kita tidak mewakili ajaran Islam. Itu yang menjadi pesan buat saya. Karena dulu saya kurang lebih hampir 7 tahun ya mempelajari dan mengamati muslimnya. Nah, karena mempelajari muslimnya jadi lama nunggunya sampai 7 tahun. Ya, coba kalau dari awal saya mempelajari Islamnya mungkin nggak sampai harus 7 tahun nungguinnya. Tapi alhamdulillah Allah SWT masih memberikan saya kesempatan untuk memeluk Islam. Dan akhirnya ketika saya memeluk Islam, saya baru tahu ternyata saya tidak pindah agama. Ya, ternyata saya kembali kemana? Kembali kemana, Bu? Kembali ke fitrah. Ya, ada yang tahu nggak artinya fitrah apa, Bu? Dapat hadiah nih. Ada? Dapat hadiah nih, beneran nih. Dapat door prize nih kalau ada yang bisa jawab nih. Ada? Artinya fitrah apa, Ibu, Ade? Ada yang nyaut zakat katanya. Apa jakat? Ada yang nyaut zakat. Zakat. Oh, jakat. Itu zakat fitrah. Ini fitrahnya, Bu. Apa artinya, Dek? Suci bersih. Kebenaran apa kebanyakan dengar khotbah Idul Fitri. Ayo, siapa lagi? Ada yang bisa lebih tepat nggak? Ada yang bisa lebih fitrah artinya apa? Tadi suci bersih katanya. Ada lagi Apa mungkin? Ibu? Gak apa-apa, Ibu, salah juga. Gak beneran apa-apa. Bu, dapat hadiah nih Bu, bener nih. Ada yang siapin hadiah nih Bu di sini Bu. Silakan. Ada yang angkat tangan, bukan? Mana? Bukan. Gak apa-apa, salah juga Bu, gak apa-apa. Ya, kan malunya sendiri ini. Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak artinya fitrah apa? Wah, sepertinya Waduh, nggak ada yang tunjuk tangan kok. kayaknya harus banyak aja nih Bu. Fitrah itu kalau literalnya artinya sifat asal, ya. Sifat asal dari manusia itu adalah muslim. Nah, ya. Jadi setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Artinya fitrah itu dalam konteks dia muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu siap-siap Bu, ini beneran Bu, ini ada hadiah nih. Hadiahnya apa nih? Beasiswa kuliah gratis Tuh, S1 mantap. ya. Nanti lulus dikasih modal usaha lagi. Wah, cakep. Waduh, siapa nih yang mau Ya. beri beasiswa nih? Dari MBC University. Ya, betul ya. Ada Master Alma di sini. Masya Allah. Nanti yang bisa jawab dapat beasiswa. Ya, kalau misalnya ibu-ibu bisa kasih anaknya, saudaranya, tetangganya. Yang nanti bertanya juga dapat beasiswa. Oh ya, insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Oke. Jadi setelah saya mempelajari atau mengamati muslimnya, terus kemudian 2 tahun sebelum saya bersyahadat, saya akhirnya mempelajari ulang agama saya yang dulu. Ya, saya berasal dari agama Kristen Protestan. Ya, qadarullah saya diperlihatkan video dari almarhum Syekh Hamid Didat. Almarhum Syekh Hamid Didat itu seorang dai yang luar biasa. Beliau dari Afrika Selatan, kelahiran India, sampai akhirnya ketika di Afrika Selatan dari remaja dia sering dibully ceritanya sama misionaris. Ada yang tahu arti misionaris? Kalau ini nggak ada hadiahnya. Ada yang tahu misionaris? Ada Bu? Kata ibu-ibu bilang gini, fitrah aja nggak tahu, apalagi misionaris. Misionaris itu Bu, ya, itu adalah orang-orang dari kalangan Kristen yang kerjanya mencari orang di luar Kristen untuk dijadikan orang Kristen. Ya. Misi ya. Ibu-ibu pernah dengar nggak atau pernah dengar berita nggak rumah-rumah orang Islam ada yang ketok-ketok, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Pak, Ibu, kami bawa kabar keselamatan gitu. Ada yang pernah dengar nggak Bu? Hah? Ada? Oh enggak? Alhamdulillah. Ada yang enggak. Gimana sih nih? Mungkin beda-beda alamatnya kan. Ada yang didatengin, ada yang enggak, seperti itu. Ada yang begitu Bu, ya, masih ada sampai sekarang. Maka itu saya masih berdakwah mengabarkan masalah ini supaya umat Islam akidahnya menjadi tambah kuat. Supaya apa? Supaya tidak mudah dimurtadkan. Ya, saya nanti bisa cerita panjang lebar tentang akidah kita dan akidah mereka. Kita bandingkan kitab kita dengan kitab mereka. Kita bandingkan konsep ketuhanan kita dan konsep ketuhanan mereka, konsep keselamatan kita dan konsep keselamatan mereka. Ya, ketika kita sudah kuat iman dan akidah kita,
kita tidak akan mudah dimurtadkan walaupun kita diiming-imingi. Tapi nggak tahu nih, kalau ibu-ibu kan paling suka ya diiming-imingi ya. Nah itu benar kok, benar. Jadi- Diiming-iming belanja, diiming-iming beli sesuatu, biasa gitu. Nah, kalau diiming-imingi itu memang paling bahaya ya. Apalagi kalau suami yang mengiming-imingi ya. Hah? Boleh nggak mengiming istri? Boleh kok. Banyak ya dari kalangan mereka, saudara kita yang Kristen, itu yang mengiming-imingi Bapak Ibu ya, yang nggak pernah dengar dengan agama mereka, yang konsep ketuhanannya itu boleh dikatakan di awang-awang gitu ya. Jadi kita tidak perlu bersusah payah, kita tidak perlu sholat 5 waktu dalam sehari, kita tidak perlu ini itu seperti yang ada di dalam Islam sekarang, zakat dan segala macam, apalagi sampai naik haji. Tidak perlu. Di agama mereka kelihatannya sangat mudah dan kelihatannya happy-happy saja gitu. Tetapi, nah di belakangnya itu nanti yang kita harus belajar ya. Bedanya apa akidah kita dengan akidah mereka? Hati-hati ya Bu ya, nanti kalau ada yang ketok-ketok, kasih brosur, kasih pamflet, kasih buku, bahkan kasih hadiah, terus mereka ngajak ibu-ibu ke agama mereka, hati-hati. Itu sudah merupakan pelanggaran. Nah, pelanggarannya pelanggaran apa? Pelanggaran aturan pemerintah yang namanya keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tentang pensiaran agama. Jadi orang yang sudah beragama tidak boleh diajak untuk pindah agama. Ada aturannya gitu ya. Dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu ada aturannya. Oh iya. Dan itu kalau ada yang datang ke rumah ibu-ibu, ketok-ketok pintu, nggak usah repot-repot, nggak usah ngambil gagang sapu, nggak usah ambil pentungan, bawa aja ke polsek. Minta tolong Pak Satpam atau Pak Hansip bawa ke polsek. Itu bisa diproses, gitu ya. Nah, tujuan kami, mohon maaf tadi saya belum memperkenalkan yayasan saya yang di Surabaya. Saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Yayasan ini dari judulnya saja pembinaan mualaf ya, Yayasan Pembina Mualaf. Jadi kami membantu orang-orang yang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Tapi bukan berarti kami melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan. Kita tidak ada istilah door to door ngajak mereka masuk Islam, nggak ada. Yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan mungkin organisasi-organisasi lain, mengajak orang-orang yang belum beragama. Contohnya apa? Contohnya di pedalaman-pedalaman, gitu ya. Ada yang dibawa ke Jakarta, ada yang ditaruh di Bekasi. Orang-orang yang belum kenal peradaban, belum kenal baju, bahkan di kampungnya mereka, di suku mereka itu masih ada incest, masih ada, ya, belum kenal ngubur jenazah belum. Jadi kalau ada anggota keluarga yang meninggal ya udah cuma ditaruh aja, ditutup, mereka pindah. Nggak kenal bahasa Indonesia, boro-boro kenal bahasa Indonesia gitu ya, nggak kenal handphone, malah sampai nggak kenal yang namanya Nabi Muhammad SAW. Kita bawa ke sini, kita ajarin Quran. Bahkan ada pengalaman mereka baru datang dikasih dipan untuk tidur, begitu malam lari, cari pohon, tidurnya di atas pohon. Ada yang begitu, ada yang tidur di bawah kolong mobil. Itu yang kita lakukan. Kita tidak mengajak orang yang sudah beragama masuk agama. Ya. Jadi ketika kita di yayasan kita, misalnya ada orang yang mau masuk Islam, kita bantu. Ya. Dan ketika mereka sudah masuk Islam, kita juga bantu, kita bina. Tahu nggak, Kang? Kalau misalnya ada laki-laki yang masuk Islam, yang pertama kali kita tanya apanya? Setelah syahadat, apanya tahu nggak? Udah sunat. Nah, sunat betul. Bener. Jadi kita tanya dulu, udah sunat belum? Belum. Nah, kalau belum, kita hanya minta mereka tunggu di rumah. Tentukan hari, tanggal, jam berapa, alamatnya di mana, kita yang kirim juru sunat ke rumah dia. Sunat di rumah dia, gratis. Bener. Karena mungkin tidak semua orang ya yang baru masuk Islam, terus langsung sadar harus sunat begitu. Kadang-kadang mereka juga malu, nanti juga dari ekonomi, kadang-kadang ya. Jadi kita hanya minta tunggu di rumah, tentuin tanggal berapa, jam berapa, kita yang kirim juru sunat ke rumah. Nah, nanti kalau yang sudah masuk Islam, baik yang ikhwan maupun akhwat, kita juga minta mereka sediakan waktu seminggu 2 hari. Satu kali pertemuan 90 menit. Kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. Belajar fikih, belajar akidah, belajar iqra setiap 2 minggu dalam 2 hari dalam 1 minggu.
Itu yang kami lakukan. Selain itu, kita di yayasan juga melakukan perang pemikiran. Nah, perang pemikiran ini berarti kita bersinggungan langsung dengan saudara-saudara kita yang punya keyakinan lain. Jadi alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua Litbang. Saya diperintahkan atau ditugaskan berdebat dengan para pendeta 1 tahun minimal 2 kali. Oke. Face to face, ya, tatap muka. Jadi kalau debat itu saya bawa kitab mereka, bisa 2 koper isinya. Dan yang saya bawa kitab-kitab yang mereka yang berbagai versi. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia, macam-macam. Saya bawa tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sudah ada perubahan atau kontradiksi atau ada ayat-ayat yang tidak otentik. Itu yang kami lakukan. Pernah saya berdebat dengan salah seorang pendeta yang senior. Saya pegang nih Bible yang tebal nih, yang ada catatan kakinya. Di dalam Bible itu ada catatan kaki, ayat ini pasti tidak asli. Ya, ini Bible senjata pamungkas saya nih. Jadi saya tinggal, ketika saya bertanya kepada pendeta, saya tinggal menguji pendeta itu jujur atau enggak. Jadi saya sambil nanya, sambil pegang Bible ini. Pak Pendeta, ayat ini saya sebutkan 1 Yohanes 5 ayat 7 gitu ya. Itu firman Tuhan atau bukan? Pendeta yang berdebat sama saya, alhamdulillah jujur dia. Dia bilang bukan gitu. Terus saya tanya lagi, kalau begitu kitab yang Bapak pegang itu, yang di meja Bapak pendeta itu kitab suci bukan? Jujur dia bilang bukan. Sudah cukup dong buat saya kan? Sudah cukup. Karena saya pegang Bible yang lebih lebih otoritatif gitu yang daripada yang dia pegang. Karena Bible yang saya pegang ada catatan kakinya. Kalau dia misalnya bilang itu ngaku firman Tuhan, itu kitab suci, saya tinggal buka, saya bacain gitu. Yang nonton pasti akan lebih ngeri lagi dia kalau dengar saya bacain di depan penonton ya. Dan itu ditonton pada saat live 10.000 orang yang langsung menonton. Nah itu yang kami lakukan. Tapi bukan berarti saya mau cari musuh dengan pendeta, bukan. Ketika kita berdebat, ya kita bisa beradu argumen di meja debat, tapi setelah debat kita berteman baik, bersahabat gitu. Jadi yang kami lakukan dengan pendeta-pendeta itu adalah edukasi, ya, edukasi buat kita umat Islam juga ya. Mudah-mudahan yang belum muslim nonton dapat hidayah, alhamdulillah. Itu bonus gitu lah ya. Tetapi yang kami lakukan adalah perang pemikiran, tujuannya apa? Supaya umat Islam paham bagaimana agama sebelah, terus dibandingkan kitab kita dengan kitab mereka, konsep ketuhanan kita dengan konsep ketuhanan mereka, konsep keselamatan kita dan konsep keselamatan mereka. Itu kita bandingkan. Kalau ibu misalnya sudah mendengar langsung, itu insya Allah kita bisa menilai mana yang lebih logis. Itu yang kita lakukan ya. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kami di yayasan bisa melakukan misi kami dengan baik ya. Nah, kira-kira itulah yang saya lakukan selama ini. Dan juga kami melakukan dakwah yang disebut dengan dakwah kristologi ini, itu dengan anggapan bahwa kami menganggap dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid ya, karena kami bersinggungan langsung dengan mereka gitu kan. Dakwah kristologi buat kami adalah dakwah tauhid. Kenapa? Karena kami mengajak mereka untuk bertauhid. Mereka juga mungkin bilang kita juga bertauhid, kita juga monoteis gitu, mereka bilang begitu. Tapi ketika kita tanya ada berapa Tuhannya, mereka selalu bilang 1. Tapi, nah selalu ada tapinya di belakang. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi ya. Ketika saya ngomong begini berarti saya sedang ngomongin saudara-saudara kita yang Kristen yang percaya dengan Trinitas. Ada yang pernah dengar Bu Trinitas? Ada yang pernah dengar? Belum. Trinitas itu mengatakan akidahnya begini Bu. Jadi Bapa atau Tuhan yang Maha Esa ini Tuhan, Putra atau Yesus itu Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada yang paham nggak Bu? Hah? Ada yang paham Bu? Alhamdulillah nggak paham. Iya. Wah kalau paham bahaya nih benar. Berarti pernah didatengin mungkin. Alhamdulillah kalau nggak paham ya. Jadi itu memang buat kita yang sudah dari kecil mendengar namanya tauhid, mendengar 3, tapi bukan 3, tapi 1 tapi 3. Tentu saja itu membingungkan ya. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu nggak paham. Nanti mereka lanjut lagi.
Bapa itu maha kuasa, Putra itu maha kuasa, Roh Kudus maha kuasa. Tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Siap-siap beli bodrek kalau gitu. Pusing. Ya, tapi ini bukan berarti kita mau mengolok-olok keyakinan orang lain ya, bukan ya. Tetapi ketika mereka sudah punya keyakinan itu, monggo silahkan, kita tidak akan ganggu. Tapi jangan melakukan upaya yang melanggar peraturan pemerintah. Itu saja. Mereka masih banyak melanggar keputusan bersama 2 menteri tadi. Mereka masih banyak ketok-ketok pintu orang Islam, mengajak orang Islam masuk agama mereka. Jadi kalau saya kasih tahu di sini, saya bongkar di sini, nanti kan Bapak Ibu kalau misalnya kedatangan tamu nauzubillah min dzalik bisa menjawab gitu. Ya, itu adalah tujuan kami di yayasan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Hati-hati Bapak Ibu ya, anak-anak nih, terutama yang masih remaja-remaja yang belasan tahun itu adalah target yang paling empuk buat mereka. Saya sering kedatangan tamu orang tua Muslim, datang anaknya umur sekian belasan tahun, belum 20 tahun. Ada yang masih sekolah SMA, ada yang masih kuliah. Sekolahnya sekolah Islam, Bu. Tapi pulang bawanya rosario. Dari mana tuh? Nanti ada yang pulang bawa kitab kecil tulisannya Injil. Ada yang begitu. Jadi ada yang bergerilya mengincar anak-anak Bapak Ibu untuk diberikan apa? Hal-hal seperti itu. Pelan-pelan mereka masukin akidah mereka kepada anak-anak kita. Ada yang sudah murtad? Ada, banyak. Ada yang belum murtad? Ada. Ada yang istilahnya masih terlindungi gitulah ya. Saya sering kedatangan orang tua, ada yang anaknya mau murtad, ada yang belum murtad. Anak SMA, kelas 2, keluar dari minimarket, disamperin sama pendeta. Ya, dengan bujuk rayu, akhirnya dibawa ke gereja, sampai akhirnya dibaptis. Ketika sudah dibaptis, orang tuanya baru tahu, baru orang tuanya histeris. Gimana coba kalau udah begitu? Akhirnya orang tuanya ngadep saya, bawa anaknya. Saya tanya, kamu dulu gimana prosesnya gini diceritain. Terus kamu udah diajarin apa? Saya sudah disuruh baca Bible, katanya. Alkitab katanya. Dibaca apa? Perjanjian baru, katanya. Perjanjian lama belum? Belum. Saya tanya anaknya, tahu nggak kenapa kira-kira kamu belum boleh baca perjanjian lama? Nggak tahu. Saya bukain perjanjian lama. Saya suruh baca ini, kitabnya ini ayat 1 sampai 20, baca. Baca ayat 1, ayat 2, ayat 3, ditutup. Kok begini ceritanya? Cerita porno nggak taunya. Bukan cerita porno dalam arti literal ya, tapi bahasanya tuh bahasa yang vulgar gitu. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu yang memang belum pantas dibaca oleh remaja. Ketika dia tahu, dia tutup langsung. Malu dia. Baru tahu kenapa dia belum boleh baca ini gitu sama gereja. Nah, jadi begitu ya. Dan ketika mereka melakukan misi mereka, itu memang mereka serius melakukan misinya, gitu ya. Artinya setiap bidang di dalam masyarakat itu mereka mencoba infiltrasi. Sebutin aja mau dari bidang apa, mau dari bidang hukum mereka masuk, dari militer mereka masuk, bahkan mereka menghimbau banyak orang Kristen untuk masuk ke dalam militer. Dalam bidang hukum, undang-undang mereka juga masuk. Jadi mereka juga memasukkan banyak wakilnya ke dalam instansi atau institusi yang menerbitkan hukum atau undang-undang. Bidang pendidikan juga begitu. Mereka bisa mempengaruhi SPN, Sistem Pendidikan Nasional. Nanti di bidang ekonomi juga begitu. Pokoknya semua bidang mereka akan infiltrasi. Tujuannya apa? Targetnya mereka nih, targetnya menjadikan Indonesia 50% Kristen. Nah, Siasat ya. siasatnya begitu. Siasat mereka. Bukan kita mau menghalang-halangi orang memeluk agama Kristen loh, bukan. Itu setiap warga negara dijamin haknya oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Tetapi, nah, dengan upaya mereka yang mengajak orang di luar Kristen masuk ke dalam Kristen, itu yang harus kita waspadai. Terutama kepada anak ibu ya, anak-anak itu harus diawasin benar. Pergaulannya harus diawasi. Misalnya mereka nginap di rumah siapa, teman siapa, keluarganya kenal nggak, agamanya apa, itu juga harus hati-hati. Itu mungkin kelihatannya remeh,
Tapi nanti kalau sudah terjadi di keluarga Bapak Ibu, baru nanti Bapak Ibu bingung gitu. Kami juga sering dimintain tolong oleh keluarga yang sudah terjadi seperti itu. Nah, ya kami membantu sebisanya, karena ketika mereka mengupayakan hal-hal tersebut, kita juga harus ingat ada koridor hukumnya. Ya. Nah, jadi itu yang kami lakukan di yayasan kami. Pesan kami kepada Bapak Ibu, hati-hati dengan upaya-upaya seperti itu. Jaga dan lindungi hati dan akidah Bapak Ibu, termasuk anak, keluarga, saudara, kerabat, dan semuanya. Ya, kalau kisah saya mungkin biasa saja, tetapi saya akhirnya bisa menjabarkan perbedaan konsep ketuhanan kita dengan konsep ketuhanan mereka. Ya. Itu yang penting. Ya. Ini saya dikasih waktu sampai berapa menit nih? Sampai jam berapa nih? Terus. Terus sampai asar. Sampai jelang maghrib. Kalau sampai asar berarti saya harus turunin kitab saya nih. Saya bawa kitab 1 koper tuh. Panjang dong. Iya. Perlu nggak saya bongkar kitab-kitab mereka di sini? Ibu, perlu nggak Bu? Perlu? Perlu nggak Bu? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Yang ada aja nggak dibaca apalagi. Yang di rumah aja nggak dibaca apalagi di. Aduh, nyindirnya halus ya Enggak, nyindirnya. saya, ini saya, bukan ibu bapak saya. Masya Allah. Baik, izin dulu minum Iya, sebentar. silakan kok. Ya, ini luar biasa nih ya. Tentunya nanti ibu dan bapak semua yang ada di sini nanti siapkan pertanyaan. Apa yang ingin ditanyakan tentunya tentang kajian kita untuk hari ini di Gebiar Muharram yang kita tahu ini sudah di penghujung Muharram. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu dari beliau. Dan tentunya dilanjutkan kembali kok. Silakan kok. Baik, nah sebelum saya membahas lebih jauh ya dengan ilmu kristologi tadi, saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu di sini semua, ketika kita membaca atau teringat dengan bulan yang namanya bulan Muharram, kita harus selalu teringat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Di bulan Muharram itu kita harus mengingat kisah beliau yang hijrah ke Madinah karena menghindari orang-orang suku Quraisy ya yang mengincar beliau atau ingin membunuh beliau. Kenapa kita harus mengingat hal tersebut? Beliau hijrah ke Madinah untuk apa coba kira-kira? Untuk bisa menyebarkan Islam secara lebih luas. Ya, kalau beliau di Mekah terus sulit berkembang atau sulit menyebar agama Islamnya. Tetapi ketika beliau dan sahabat-sahabat sudah di Madinah, apa yang terjadi? Begitu cepat Islam tersebar. Ya, walaupun dimulai dari daerah Arab Saudi, tetapi dari situlah Islam mulai tersebar dengan cepat. Begitu beliau wafat, sahabat-sahabat beliau yang meneruskan penyebaran Islam kan menjadi banyak daerah yang akhirnya di bawah Islam. Nah, untuk itulah kita harus selalu ingat pada Nabi Muhammad SAW. Tanpa usaha, tanpa keringat beliau, tanpa darah yang tercucur dari beliau, kita tidak bisa menikmati iman Islam seperti sekarang. Ya. Nah, kita juga harus ingat bahwa ketika beliau Nabi Muhammad SAW masih hidup bersama sahabat-sahabatnya, beliau kan juga banyak berinteraksi dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa yang kira-kira beliau bincangkan atau beliau perdebatkan dengan orang-orang itu, dengan kaum Yahudi, dengan kaum Nasrani? Tentu saja, satu, masalah akidah. Kedua, juga sering diperdebatkan apa yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, atau nama yang kita kenal di tempat saudara-saudara kita itu dengan sebutan Yesus Kristus. Alergi nggak dengan sebutan Yesus? Alergi nggak dengan sebutan Yesus? Iya. Alergi nggak dengan sebutan Yesus Kristus? Biasa, ngedengarnya biasa. Saya sudah ya tahu. Oke. Ya, jadi kalau Yesus dengan Isa itu sama nggak Bu? Sama. Oh, yang jawab profesor lain. Ibu-ibu yang ditanya yang jawab profesor gimana? Yang jawab profesor. Pengen beasiswa kayaknya dia nih. Ibu-ibu, Yesus dan Isa sama nggak Bu? Ragu-ragu. Gitu. Ini bedanya profesor dan prosesor di situ. Ya, begini Bu ya. Kalau kita di Quran, kita sering membaca Isa alaihissalam atau Isa al-Masih putra Maria. Kalau di Quran yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkannya apa? Jesus son of Mary. Yesus putra Maria yang di bahasa Inggris. Jadi, kalau kita mendengar Yesus, jangan alergi ya. Jangan langsung buru-buru, wah itu punya orang Kristen, jangan. Nah,
kata Yesus sendiri memang baru adanya di abad ke-18-19 ya. Aslinya itu adalah namanya Iso the Mesiho atau dalam bahasa Aramaik ya. Bahasa Ibraninya yaitu Yesua Hamasia. Bahasa Yunaninya Isus Christos. Bahasa Inggrisnya Jesus Christ. Bahasa Indonesianya Yesus Kristus. Bahasa Arabnya apa? Isa Al-Masih. Jadi sama aja. Orangnya sama ya, sosoknya sama, tapi dikisahkan berbeda antara Islam dengan Kristen. Saya di sini perlu menceritakan ini supaya nanti kalau Bapak Ibu misalnya terima tamu di rumah disodori Bible yang ada nama Isa Al-Masihnya, Ibu jangan kaget gitu. Mereka juga bikin Bible ada namanya Isa Al-Masih. Gereja mereka juga ada yang namanya Gereja Isa Al-Masih. Ya, dulu kita ingat ada hari kenaikan dan hari wafat siapa? Isa Al-Masih. Tahun lalu sudah diganti ya. Jadi hari wafat dan hari kebangkitan Yesus Kristus atas usulan kalangan Kristen kepada Kementerian Agama. Nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Kita nggak usah protes. Justru malah bagus buat mereka, bagus juga buat kita. Jadi ketika umat Islam dulu kalau baca hari wafat Isa Al-Masih, lo kan Isa Al-Masih di Quran nggak dibunuh, nggak disalib ya. Itu malah lebih bagus kalau mereka ganti dengan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti kita tidak menghormati hari raya mereka. Bukan berarti kita tidak menghormati mereka, tapi kita jangan mudah dirayu oleh mereka. Itu tujuan utamanya itu ya. Nah, kemudian ketika ada nama Yesus Kristus di dalam kitab mereka, tapi mereka juga bikin kitab yang ada nama Isa Al-Masih, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendekati umat Islam, supaya umat Islam merasa ada kesamaan antara Isa Al-Masih dan Yesus, kemudian mereka membawa atau merayu kita untuk masuk agama mereka. Itu yang terjadi. Ada tuh Bible-nya tuh di dalam mobil saya tuh. Saya sebenarnya bisa tunjukkan tuh sebenarnya. Cuman karena berat bawanya. dan bukan cuma sekedar berat bawahnya, tapi ibu juga berat untuk menerima itunya ya, kajian tadi. Dan Bible itu ternyata dibagikan kepada rumah-rumah orang Islam. Dibagikan ya. Bisa di mana saja. Dan itu banyak, bahkan malah ada mantan ya, mantan orang Kristen yang bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia, yang mana dulu dia ingat dia disuruh menyelundupkan Bible yang terjemahan bahasa daerah tertentu ke suatu daerah yang mayoritas Islam, ke Sumatera Barat. Nah, bayangkan ya, Sumatera Barat kan sangat kental Islamnya. Tidak mudah memasukkan Bible ke dalam daerah Sumatera Barat. Untuk itu mereka harus melalui jalan darat, dengan cara menyelundupkan lewat jalan darat sedikit demi sedikit. Itu yang mereka lakukan. Ini saya dengar dari orang yang pernah bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau di Jawa mudah, mereka membagikannya mudah. Di situ istilah-istilahnya sama seperti dengan istilah orang Islam. Ada kata Assalamualaikum, ada kata Insya Allah, ya, ada kata apa lagi? Masjid, bahkan ada kata Ka'bah. Walaupun mungkin terminologi ini maknanya berbeda, tapi dari terminologi yang sama, istilah-istilah yang sama, mereka mencoba mendekati orang Islam. Bahkan di dalam kitab mereka ada kata A-L-L-A-H. Saya bacanya kalau di kitab mereka Allah gitu, karena kan nggak ada tasdidnya, jadi pakai Allah aja. Kalau ada tasdidnya baru Allah gitu. Menyesuaikan. Nah, mereka kenapa di dalam kitabnya menggunakan kata Allah? Padahal di Bible bahasa Inggris nggak ada. Yang ada hanya di Bible bahasa Arab, kata Allah itu. Yang ada hanya di dalam Bible Kristen Arab, Kristen Indonesia, dan Kristen Malaysia. 3 aja. Yang lain nggak ada kata Allah. Kenapa? Karena itu digunakan atau ditujukan untuk apa? Mendekati umat Islam. Jadi zaman Belanda dulu, ketika mereka sedang menjajah Indonesia, ketika mereka menyusun Bible itu mereka pisahkan gitu. Kalau Bible yang khusus untuk orang Kristen pakai namanya Yesus Kristus. Untuk Bible yang ditujukan kepada orang Islam pakai nama Isa Al-Masih. Nanti mereka juga menggunakan kata Allah karena apa? Ada pepatah ya di antara orang Belanda pada zaman dulu. Ada pepatah begini, ketika kita mau menebang pohon itu, kita harus menggunakan kapak yang gagangnya berasal dari pohon itu. Paham ya maksudnya? Jadi ada kata, suatu istilah yang digunakan oleh mereka
untuk mendekati mereka, yaitu dengan menggunakan kata Allah. Itu ya, itu tujuannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngelihat kitab mereka ada kata Allah, itu Ibu jangan kaget. Itu memang mereka sengaja dipakai di dalam kitab mereka untuk mendekati umat Islam. Ya. Kalau kata aslinya apa? Theos, dari bahasa Yunani. Allah itu. Kata theos dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Allah. Aslinya dari Aslinya theos, Theos. dalam bahasa Yunani. Oke. Theos itu bisa diartikan apa ya? Tuhan yang paling tinggi atau dewa yang paling tinggi. Dewa Zeus juga disebut theos dalam bahasa Yunani. Nah, ketika theos ini diterjemahkan bahasa Indonesia, karena di Indonesia banyak orang Islam, diterjemahkan menjadi kata Allah. Karena punya misi ya. Karena punya misi. Di daerah Bagi- beberapa daerah, di beberapa negara menggunakan nama Allah ya. Ya. Karena tujuannya adalah untuk bisa Ya. diterima dulu nih ya. Nah, Sampai kepada umat Muslim yang tentunya ketika dia mau membuka kitab Ya. tersebut gitu ya, Kong ya. sekarang kita tes ya. Kita tes nih ibu-ibu nih. Iya, betul. Gampang nih, dapat beasiswa lagi nih, Bu. Mau nggak Bu dapat beasiswa nih, Bu? Buat anak atau saudaranya atau buat siapapun nih kerabatnya nih. Ketika saya bertanya gini ya, Bu ya, tunjuk tangan nih Bu yang tahu jawabannya nih. Siapa nama Tuhan Ibu? Kok nggak ada yang angkat tangan? Coba siapa nama tadi? Ulang. Silakan kok. Saya serahkan kepada host nih ya, Ya. buat tunjuk siapa yang dapat hadiah nih. Ya. Siapa nama Rob kita? Yang kacamata hitam. Ya, boleh. Kacamata silakan. hitam. Jawab, Bu. Allah. Allah. Gampang jawabnya kan? Bisa. Ketika orang Islam ditanya siapa nama Rob kita, dengan mudah ibu menjawab Allah. Allah, betul. Berarti Allah itu adalah nama, ya kan Bu? Iya. Nama pribadi daripada Rob Ah. yang Maha Esa. Tetapi ketika di dalam kitab saudara kita yang Kristen, mereka menggunakan kata Allah itu bukan sebagai nama. Jadi kalau di Islam kita mengetahui kata Allah itu adalah proper name, ya, atau nama pribadi. Tapi orang Kristen menggunakan kata Allah bukan sebagai proper name, tetapi sebagai sebutan Oh. atau gelar. Jadi mereka di dalam kitab mereka itu nanti ada ayat yang bunyi begini, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Bisa begitu? Jadi maksudnya itu bisa disamakan dengan makhluk juga yang lain. Kata Tuhan dengan kata Allah itu disamakan, sama-sama gelar gitu. Oke. Kalau kita orang Islam gampang, tadi Bu-ibu langsung jawab ya. Tahu. Nah, ibu tadi tuh dapat hadiah tuh. Nah, Ibu, alhamdulillah Waduh. Ibu dapat beasiswa, Dapat beasiswa. untuk masuk PAUD secara gratis untuk Hah? Wow. mana kok beasiswa kemana? Beasiswanya di MBC University ya. Tuh. Nanti bisa Tuh. hubungin Nih. Master Almani. Iya. Nah, ya. Untuk S1, ya Mas Arya, betul ya? S1 kan? Alhamdulillah. S2 dapat juga? Tuh. Tuh. Oh Tuh. itu, kalau yang pertanyaan Tuh. susah boleh. Masya Allah. S1. Cuma dengan nama Allah sudah Oh. bisa dapat Dengan beasiswa. nama Allah dapat barokah. Masya Alhamdulillah. Allah. Ya. Ya. Nah, jadi Gimana saya lagi, teruskan Om? lagi. Jadi orang Kristen atau kekristenan memang berusaha untuk apa? Untuk mendekati umat Islam dengan terminologi yang mirip dengan kita punya. Ya, nanti ada Assalamualaikum, Masjid, Ka'bah, Insya Allah di dalam kitab mereka. Oke. Itu ya, bedanya di situ. Kita juga harus bisa membedakan gini, konsep ketuhanannya. Mereka selalu bilang Tuhan mereka itu Maha Esa, ya. Tetapi di dalam prakteknya mereka bilang Tuhan mereka yang Maha Esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Kita, ya, kita di dalam Islam kita tidak percaya bahwa Tuhan itu diperanakan atau memperanakan, betul kan? Betul. Di Kristen ada istilah Yesus anak Allah, tulisannya gitu. Tetapi sebenarnya di dalam kitabnya Kristen yang separuh itu sebenarnya bukan punya Kristen. Nah, ini saya bisa memberitahukan ini supaya Bapak Ibu tahu nih bedanya apa di dalam Bible-nya Kristen itu kok bisa beda-beda konsep ketuhanannya. Kenapa begitu? Karena kitab Kristen dibagi menjadi 2 bagian, ya. Yang pertama Perjanjian Lama, yang kedua Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Lama ini ternyata
bukan punya Kristen. Perjanjian Lama ini ternyata punya orang Yahudi. Terdahulu ya. Nah, kitabnya orang Yahudi itu disebutnya apa? Tanakh. Ya. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gak usah dihafalin ya Bu ya. Nanti ada lagi kelompok kitab-kitab Nevi'im atau kitab nabi-nabi. Nanti ada nabi-nabi yang disebut dengan Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya. Nanti ada lagi kelompok kitab-kitab disebut dengan kitab Ketuvim atau tulisan nabi-nabi. Di dalamnya nanti ada kitab Mazmur, kita kenal dengan sebutan Zabur, ya. Nanti ada kitab Peratapan, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah dan sebagainya. Nah, 3 kelompok kitab itu digabungkan menjadi Tanakh. Itulah kitabnya orang Yahudi yang disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Jadi 5 abad kira-kira sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kitabnya orang Yahudi itu di abad ke-3 sebelum Masehi diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah, ya, disebut kitabnya apa? Septuaginta. Septuaginta ini beratus-ratus tahun dipakai oleh orang-orang Kristen, terus kemudian terjemahannya dirubah-rubah sehingga menjadi apa? Menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah kitabnya orang Kristen yang ditulis kira-kira pertengahan abad pertama Masehi sampai abad kedua Masehi. Nah, di abad keempat kitabnya orang Yahudi ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru. Yang punya orang Yahudi disebut Perjanjian Lama, orang Kristen punya disebut Perjanjian Baru, dijadikan satu, plek gitu. Nah, itulah kitabnya orang Kristen. Masya Allah. Jadi kitabnya orang Kristen separohnya itu adalah kitabnya orang Yahudi, tapi yang terjemahannya sudah dirubah-rubah. Itu yang terjadi, gitu ya. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya yang mau tanya boleh di belakang ya. Nah, ini saya beritahukan begini, kenapa begitu? Karena konsep ketuhanannya orang Yahudi dengan konsep ketuhanannya orang Kristen ternyata berbeda. Kalau konsep ketuhanan Yahudi begini, ada ayat yang berbunyi begini. Di Ulangan 6 ayat 4 bunyinya apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Paham nggak? Paham Bu? Paham nggak, Bu? Bu? Paham? Yang paham dapat 5 beasiswa. Asik. Nggak cuma 1. Ada yang paham terjemahannya? Dapat 5 beasiswa kalau paham. S2 langsung S2. Adonai itu Rob, gitu ya. Adonai. Elohenu itu Allah. Jadi kalau ada kata Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Jadi Tuhan Allah, Tuhan satu atau ahad kalau dalam bahasa Arabnya. Kita mungkin tiap hari membaca Qul huwallahu ahad. Sama, setara gitu. Orang Yahudi memahami Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Kita memahami Qul huwallahu ahad. Sama sebenarnya. Jadi orang Yahudi juga sebenarnya tauhid. Tauhid. Gitu ya. Terus kemudian ada ayat lain di kitabnya orang Yahudi. Bunyinya begini, di Bilangan 23 ayat 19. Ini tulisannya Allah gitu ya, sebenarnya Tuhan. Jadi Tuhan bukan Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tulisannya begitu. Saya ulang nih. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan bukan anak manusia. Coba setara dengan ayat di mana Bu di Quran, Bu? Qul huwallahu al-ikhlas. Ayo, silakan Bu. Beasiswa. Jadi kalau ada bahasa begini, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Setara dengan ayat apa di Quran? Bu. Ibu lagi yang tunjuk tangan. Jangan ibu lagi dong, jangan ibu lagi. Yang lain dong. Pengen banget beasiswa dari tadi. Udah dapet. Yang lain boleh. Ayo. Surat apa? Ini biasa ini kita baca itu kali ya. Tiap hari kali dibaca ya. Nyari surat yang paling pendek ini kayaknya yang jadi pilihan. Siap. Surat apa? Surat apa? Ibu saya ke situ ya. Nanti sambil dibaca tapi nggak cuma nyebut tapi kalau bisa dibaca ya. Nah, dibaca. Ya. Biar ini. Tadi Ya. yang mohon maaf tadi tunjukkan Koko yang sebelah mana? Palak Binat kali ya? Hah? Surat apa, Bu? Palak Binat. Surat Palak Binas, surat apa itu? Palak Binas. Ini dua surat ini. Ini 2 surat ini. Ngomong Siapa? Ibu Ayo. ini ya? Ini kok. Nah,
Yang mana? Itu kayaknya tadi. Yang sini ya? Iya. Yang sebelah sini. Nah, itu Ya, tuh. Ibu, sini Bu. Ya. Maaf Ibu, boleh ke depan Ibu? Nah, Ibu boleh? ini juga ketes juga ya. Ibu boleh ke depan gerbang tol. Jauhan ya. Punten, Ibu. Namina saha Ibu? Uniawati. Uniawati. Padang berarti Uni ya, Uniawati. Oh, orang Madang ya. Tadi sudah disampaikan kira-kira surat apa itu Ibu dan tolong sebutkan. Surat Al-Ikhlas. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ayat yang keberapa, Bu? Itu ayat yang keberapa sesuai dengan tadi Yang sesuai dengan yang saya sebutkan. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ketiga. Ayat keberapa? Kedua. Ibu Ketiga. ingetin aja lagu Roma Irama Bu. Katakan Tuhan itu satu. Oh, berapa? Kedua. Kedua benar kok. Pokoknya kedua. Tadi udah nyebut ketiga tadi. Yang ketiga apa Bu? Lamia. Lam yulad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu nanti hubungi Mas Rama di depan ya Bu ya. Nanti Siap tuh. Master tuh. Oh ya, ya, nanti. Juga yang tadi jawab dua ibu itu juga dapat hadiah mushaf Quran. Oh, Alhamdulillah. Ya, nanti ambil di depan ya Bu ya. Nah, jadi ketika kita melihat atau mempelajari kitabnya orang Yahudi, ternyata ada pesan-pesan yang masih berkesesuaian dengan Quran, ya. Contohnya tadi Adonai Elohim, Adonai Echad, kemudian juga Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, gitu ya. Kemudian juga ada konsep begini, seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya, seorang anak tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya, ya. Jadi tidak ada konsep ayah menanggung dosa anaknya, anak menanggung dosa ayahnya, gitu. Jadi orang yang berbuat dosa itu yang mati, gitu. Ada ayat-ayat seperti itu. Nah, ketika kita bedakan dengan perjanjian baru, di perjanjian baru Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, Tuhan yang tidak bisa berubah itu tiba-tiba menjadi Yesus. Itu yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang Kristen, ya. Dan juga ketika di Yahudi, kitab Yahudi mengatakan bahwa seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya, di kitab yang Kristen perjanjian baru tiba-tiba ada ajaran bahwa orang Kristen selamat karena ditebus dosanya oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Ada beda nggak berarti? Beda, ya. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya juga beda. Gitu, ya. Sampai sini ada yang paham, Bu? Ibu. Paham, Bu? Nggak paham? Ulang lagi berarti. Ya. Jangan dari awal lah. Iya, baik, tadi udah banyak sekali pemaparan dari Ko Dondi ya, dan tentunya Ibu pastinya sudah sedikit banyak menyimak baik dari perjalanan Ko Dondi dan juga tentunya dari pemahaman tentang perjanjian lama, perjanjian baru, Ya. dan tentunya Ibu mungkin tadi ada yang menyimak ya tentang perjanjian lama, perjanjian baru, dan tentunya akhirnya kita bisa tahu misalnya perjanjian lama itu lebih kental bahwasanya itu dari agama Yahudi ya. Ya. Dan kemudian perjanjian baru sudah sedikit di ini ya dengan Ya. Jadi Mas Kristiadi. Silakan. konsep ketuhanan di dalam perjanjian baru punya orang Kristen itu ternyata ada pengaruh dari luar tauhid. Dari mana? Itu dari pengaruh Helenisme Yunani dan juga ada paganisme Romawi. Oke. Jadi kalau di Yunani itu ada sistem kepercayaan Helenisme. Ada yang tahu dewa Hercules? Ada yang tahu? Hercules tahu ya? Pernah dengar? Hercules ya? Anaknya dewa siapa, Bu? Zeus. Hah? Hercules anaknya dewa siapa? Wah, Sama ya. lagi tadi yang udah Oh, dia ini ya, kok dia Ibu paham bener ya? Paham banget. Tapi Ibu tahu dewa Zeus bukan dari judi online, Bu ya? Sekarang banyak ya judi online atau Zeus Pakai-pakai iya. gitu ya. Nah, di Yunani ada yang namanya sistem kepercayaan Helenisme yang mempercayai ada dewa yang paling tinggi bisa punya anak dari manusia. Gitu, ya. Dewa Zeus ini dewa yang selamitan. Anaknya 100.
Lihat perempuan cantik dihamilin punya anak Perseus. Lihat perempuan cantik dihamilin punya anak Hercules gitu. Sampai 100 anak gitu. Salah satunya adalah Helen, itu adalah anak dari seorang dewi yang juga dihamili oleh Dewa Zeus. Di Yunani ada Dewa Zeus, di Roma ada dewa siapa? Jupiter. Nah, Jupiter nggak terlalu selamitan, anaknya cuma 14. Tetapi sistem atau konsep kepercayaan ini yang diadopsi oleh Kristen. Jadi kalau Dewa Zeus punya anak dari manusia, Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa. Di Kristen ada Tuhan yang Maha Esa punya anak dari Maria, yaitu Yesus, yang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Konsepnya mirip nggak? Konsepnya mirip, detailnya mungkin lebih banyak di Kristen lebih bagus ya. Tapi konsepnya kan mirip. Nah kita di Islam bagaimana? Kita juga mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang perawan suci, Maryam, betul ya? Tetapi kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, atau kita tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam mempunyai sifat ilahi. Bedanya di situ. Jadi kalau kita membaca Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang perawan suci, Maryam, kita hanya mengetahui bahwa itu adalah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan kun fayakun. Ada kan ayatnya kan, semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, Nabi Isa alaihissalam diciptakan hanya dengan kun fayakun. Jadi konsepnya mungkin kurang lebih begini konsepnya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus nabi atau rasulnya kepada sebuah kaum tertentu, tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah membekali nabi atau utusannya dengan kemampuan atau dengan mukjizat yang bisa menandingi bahkan melebihi kaum atau umat tertentu pada saat itu. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun. Kan orang-orang Firaun jago-jago sihir. Kalah dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Bahkan sampai bisa membelah lautan. Ketika Nabi Isa diutus, ya, ketika Nabi Isa alaihissalam diutus, pada zaman itu orang-orang di situ memang sudah kental atau ahli dalam bidang tabib atau pengobatan. Nabi Isa alaihissalam diutus dengan mukjizat bisa menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati kan udah levelnya udah jauh di atas tabib gitu ya. Nah, jadi salah satunya itu. Begitu juga dengan Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, orang Arab Quraisy pada saat itu sudah jago-jago syair. Betul ya Ustaz ya? Ngelihat pohon bikin syair, ngelihat danau bikin syair. Ya, ingat masa lalu bikin syair. Quran diturunkan dengan syair-syair yang melebihi syair-syair yang ada pada saat itu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan dengan mujizat-mujizatnya, otomatis orang-orang yang melihat mujizat daripada Nabi Isa alaihissalam itu yang mengincar untuk apa? Membunuhnya gitu. Nah, di Islam kita percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Tetapi di Kristen mempercayai bahwa Yesus itu sudah dibunuh dan disalib, bangkit di hari ketiga. Nah, itu ternyata ada konsep juga dari paganisme. Sistem kepercayaan paganisme itu membutuhkan pengorbanan darah manusia untuk mendapatkan keselamatan. Ya, bahkan masih pada zaman-zaman abad ke-7, ke-8, ke-9, orang-orang Viking, pernah dengar Viking ya? Orang-orang Viking yang percaya ada dewa Thor misalnya. Ya kan, mereka percaya surga itu disebut sebagai Valhalla gitu. Ketika desa mereka mendapatkan sebuah bencana, mereka akan mengorbankan satu manusia untuk dibunuh, untuk ditumpahkan darahnya dengan harapan apa? Dengan harapan desa itu terbebas dari bencana. Itu sistem kepercayaan pagan. Ya, jadi ya sorry to say bahwa Kristen berdasarkan konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya itu memang sebenarnya meneruskan paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani. Kira-kira begitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Jadi mungkin belum waktunya kita mempelajari Kristologi secara mendalam. Kita hanya sekarang pengenalan dulu gitu ya. Betul. Yang penting Bapak Ibu sekarang kalau kedatangan tamu, misionaris atau evangelis yang datang ke rumah ketok-ketok pintu menawarkan agama di luar Islam, Bapak Ibu sudah sedikit banyak tahu. Ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau apa, tonton buka channel YouTube Donditan gitu ya. Nah, gitu silakan. Alhamdulillah. Tadi kalau dari Yunani ada
Dewa Zeus ya. Dewa Zeus. Kemudian dari Romawi ada Dewa Jupiter. Dan di Indonesia ada Dewa 19. Katakan pada mama. Baik. Kita kasih kesempatan nih. Waduh. Kita kasih kesempatan Hadiah. buat jamaah yang hadir di sini yang mau bertanya, dan tentunya setiap penanya akan diberikan hadiah ya. Baik, siap. Tambah lagi hadiahnya. Kalau yang nanya Bapak kita ini hadiahnya berarti gimana Pak? Borok sikutan kata Bapak ya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang buat tadi buat. Pak Doni. Ya. Ada satu pertanyaan yang mungkin ini supaya ini masyarakat ini tidak, katakanlah tidak salah dalam pandangan persepsi kaitan dengan toleransi. Ya. Jadi tolong dijelaskan juga toleransi yang bagaimana sih yang dibenarkan, gitu kan? Sehingga dengan batasan-batasannya. Oh, hanya ini yang boleh, ini tidak boleh. Jadi supaya nanti mereka tahu, gitu. Karena apa? Walaupun gimana kan bahwa kita ini kalau dalam kaitannya berbangsa dan bernegara ada toleransi sesama agama, toleransi sesama umat beragama, kemudian juga ada toleransi kepada secara umum gitu. Begitu Pak, silakan. Makasih, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Nah, ini kuis lagi berarti kalau gitu nih. Alhamdulillah guru kita bertanya tentang toleransi. Ada yang tahu artinya toleransi? Bu, Toleransi artinya apa? Ada yang tahu? ayo. Wah, pada cuek Kalau kayaknya. tahu langsung ini hadiah berarti Itu tadi ada yang dari katakan tuh. Bapak dikasih kepada Ibu yang mau bertanya. Itu ada yang angkat tangan tuh. Oke, Toleransi artinya apa? toleransi itu artinya apa nih? Adik kita nih, Masya Allah, adik kita berusaha pengen jawab. Siap, namanya siapa sayang? Oke, Nurul. Tadi sudah tahu pertanyaannya, toleransi itu apa? Memahami. Saling memahami Saling agama. memahami. Kurang tepat. Kurang tepat ya? Tapi boleh dikasih hadiah. Boleh, nggak apa-apa. Ini udah berani ini ya. Oke. Tadi yang di belakang Ibu yang angkat tangan coba artinya apa toleransi? Toleransi. Ibu, coba silakan. Namanya siapa Bu? Ibu Yoyo. Temennya Gangsing. Oh itu Yoyo. Maaf ya Bu, biar cair dikit Bu. Ya, silakan apa yang dimaksud dengan toleransi? Yang dimaksud toleransi itu ya saling menghargai agamanya masing-masing. Menghargai. Ya. Saling menghargai Masuk. Tapi Ya. ada yang lebih tepat ya. Oke, toleransi itu belum tepat artinya ya. Ini, membiarkan. Oke. Nah, ini salah satu jawab. Oh iya, udah langsung itu dijawab. ibunya kasih hadiah juga dong. Ibu kasih hadiah. Nggak apa-apa. Ya, Nih. yang paling tepat toleransi itu artinya membiarkan. Ya, artinya membiarkan itu kita nggak boleh ganggu. Jadi toleransi itu ada dua, ya. Toleransi ibadah dan toleransi akidah. Yang nggak boleh toleransi yang mana Bu? Akidah Hah? ya. Akidah. Alhamdulillah. Gimana bagi hadiahnya? Ini. Ya. Jadi Karena- yang disebut dengan toleransi ada dua, toleransi ibadah dan toleransi akidah. Kita tidak boleh bertoleransi dalam hal akidah, Ya. ya Bu ya. Dalam hal akidah kita tidak boleh bertoleransi, tapi dalam hal ibadah kita boleh bertoleransi. Kita tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah agama lain, ya. Jelas ya Bu ya. Kita tidak boleh ganggu. Tetapi kalau urusan akidah kita tidak boleh bertoleransi. Ada sebuah pertanyaan begini, ini dulu cerita ini diceritakan oleh seorang mualaf juga dari Inggris. Dia bilang, kalau ada orang menggunakan kaos ya misalnya, ada tulisannya misalnya begini, misalnya nih ya, Jesus is gay misalnya, ada kaos nulis begitu. Dia jalan-jalan di kota London, dia bisa kemana-mana, bisa pulang selamat sampai rumah. Tapi ketika dia menuliskan hal yang sama untuk Nabi Muhammad SAW, kira-kira orang itu bisa pulang sampai rumah nggak dengan selamat? Nggak akan bisa. Artinya apa? Kita tidak boleh bertoleransi dengan akidah. Ya. Kalau agama, umat beragama, menjalankan ibadah, itu kita harus bertoleransi. Ya, itu yang kira-kira bisa saya jawab Pak ya. Jadi kita harus bertoleransi dalam hal beribadah, tapi kita tidak boleh bertoleransi dalam hal akidah.
ya. Ya, itu Terima kasih jawabannya. Terima kasih kepada Bapak penanya. Karena itu tadi penjelasan mengenai toleransi, Ibu Yoyo. Toleransi itu adalah artinya membiarkan. Jadi saya biarin aja, kita lanjut. Gak jadi. Tega bener ya. Maksudnya. Baik, dan tentunya kita kasih kesempatan buat penanya berikut yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Koko sampaikan tadi, yang datang ke rumah ketuk-ketuk pintu, saya sendiri itu 5 kali kok Masya Allah. didatangi. Waduh, Saya sampai sendiri 5 kali sampai 5 kali didatangi itu dia tapi agamanya bukan Kristen, dia bilangnya Saksi Yehova. Yehova. Saksi. Saksi Yehova ya. Sampai 5 kali Bang Salim Ya. datang ke rumah. Saya memang sengaja kita ajak diskusi. Mereka ceritakan tentang surga itu tidak ada di alam yang itu. Ya, Surga itu ada di bumi. Di bumi, Ya. betul. Dan dia tidak mengakui Yesus Tuhan, tidak. Mereka beda lagi tuh sistemnya. Nggak boleh ikut upacara. Iya betul. Nggak boleh hormat bendera. Betul. Mereka tidak juga Natalan. Nggak juga Natal. Tidak, gerejanya beda juga. Berarti bukan Kristen deh. Nah, sebetulnya bukan. Nah itu sampai 5 kali datang ke rumah, saya dengerin aja terus. Dan dia memang tidak ada kata-kata ngajar. Dia yang kata-katanya adalah cuman Memberitakan. dia memberitakan, mengabarkan itu tentang ketuhanan. Nah, ini menjadikan mungkin kalau yang didatanginya orang awam itu dia akan langsung ke duduk poin mungkin. Tapi karena memang saya ajak diskusi, debat, tukar pikiran secara Islam seperti apa, secara mereka seperti apa, mereka dengar terus sampai kemarin datang. Padahal saya kalau ketemu saya mau ajak hari ini ke sini. Benar saya mau ajak hari ini, tapi dia nggak ketemu saya, gitu. Dan yang perlu diketahui oleh semuanya bahwa mungkin dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Baiknya orang Yahudi, orang Nasrani itu bohong bahwa mereka itu ingin kita ikut ke agama mereka, sebaik apapun mereka. Nah itu Allah yang katakan. Nah itu mungkin berbagi kisah kok bahwa yang Koko alami itu dialami sama saya dan warga-warga sekitar, bahkan ada jamaah umahat juga pernah didatangi hal yang sama. Tapi mereka langsung tutup pintu. Oke. Kalau saya ajak ngobrol ngopi. Kan karena umat Islam memang diajarkan kita tidak boleh bersuudzon pertama. Kedua kita juga diajarkan untuk memuliakan tamu ya. Gitu. Jadi ketika ada tamu yang mengajak kita untuk masuk agama mereka ya kita suruh duduk ngobrol gitu ya. Itu memang sudah kita diajarkan begitu. Bagus ajarannya, tapi ketika yang datang orang yang mau menggoyang akidah kita, ya kita ngapain lama-lama gitu. Salah seorang pengurus yayasan kami di Surabaya, pengurus nih, didatengin juga sama Yehova. Oh, Masya Allah. Ya. Ketika didatangi, pengurus itu telepon saya. Ketika telepon saya disuruh ngomong sama orang saksi Yehova itu. Ya, saya juga ngobrolnya santai-santai. Oh ya, Bapak dari mana? Oh ya, kita dari saksi Yehova. Ya, kita datang sini mau memberitakan kabar keselamatan dan sebagainya. Oh iya, saya tanya, Bapak pakai Bible yang mana? Oh, kita pakai yang terjemahan dunia baru. Terjemahan dunia baru, Bapak juga pakai TB nggak? Pakai. Oh iya, Pak boleh tanya nggak Pak? Boleh. Coba Pak buka Pak ayat ini gitu. Dia buka. Pak tolong bacain. Dia baca. Habis itu Bapak buka coba ayat ini. Dia buka lagi dibaca. Nama tokohnya sama, tapi angkanya bisa berbeda. Kejadiannya sama. Saya tanya, Pak itu kenapa bisa berbeda ya Pak ya? Jawabnya apa? Ya udah coba nanti saya cek dulu ya gitu kan. Pertama ya. Saya kasih lagi ayatnya. Coba Pak, Bapak buka ini. Habis itu bandingin dengan ayat ini. Nggak tahu jawabannya. Nanti saya cek dulu ya di rumahnya. Habis itu pamit pulang. Kalau kita bisa begitu, Bapak bakal didatangin lagi nggak? Ya mungkin karena ini kok, karena tadi pas bertamu disiapin kopi, jadi mereka ketagihan. Oh iya. Jadi datang lagi, karena ngopi. Dan yang datang 5 kali itu orang yang berbeda. Oke. Jadi mungkin yang satu enggak nembus. Saya pengen tahu sampai mana nih levelnya. Iya. Sama-sama aja. Kok sekarang kalau saya mau tanya, Yehova itu sendiri itu agamanya apakah sama dengan Kristen atau Begini. seperti apa tuh? Begini, di dalam Kristen itu ada 3 kelompok utama. Ya.
Yang pertama tadi saya bilang Trinitarian, yang percaya Trinitas. Yang kedua Unitarian. Unitarian ini yang tidak menyembah Yesus. Seksi Yehova tuh ada di dalam sini, yang tengah ini. Jadi mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka sangat agresif mengajak orang untuk ikut kelompok mereka. Bahkan mereka juga mengajak Kristen yang lain yang beda denominasi untuk masuk kelompok mereka gitu. Nah, kelompok yang ketiga itu yang oneness. Oneness itu adalah yang tidak menerima 3 pribadi dari Trinitarian. Ini kajiannya bisa dibahas cukup panjang gitu ya. Jadi aliran sebetulnya, aliran di mereka seperti itu ya. Aliran. Nah, maksud saya kalau seperti Ustadz didatangi Seksi Yehova, Ustadz mungkin berdiskusi dengan dia mungkin masalah akidah lama ya. Pasti nanti hubungannya apa? Ustadz udah jelas akidahnya udah kuat. Mereka juga akidahnya udah kuat. Mereka mencoba mempengaruhi Ustadz nggak bisa. Tetapi kalau orang yang didatangi bukan seperti Ustadz ini bagaimana? Lemah Ya, seperti orang-orang masyarakat awam gitu. Itu bisa masuk. bisa mudah ikut mereka gitu. Makanya kalau kita mengetahui tentang ilmu kristologi ini, terutama dengan apa yang salah dalam kitab mereka, gak usah lama-lama tanya, pura-pura tanya, Pak, ayat ini sama ayat ini yang salah yang mana gitu. Saya nanyanya yang salah yang mana, bukan yang benar yang mana gitu. Karena 2 ayat yang kontradiksi, gak mungkin kan dua-duanya benar gitu. Pasti ada satu yang salah. Kalau kita menguasai ilmu itu, mereka nggak akan betah lama-lama Pak di tempat kita gitu. Ya, satu itu. Kedua, mereka selalu menyebut nama Tuhan itu Yahweh. Makanya mereka sebut kelompok mereka saksi Yehova. Yehova sama Yahweh itu sama Pak. Pertanyaannya gini, apakah Yehova itu jadi buat mereka adalah nama daripada Tuhan ya Pak ya? Apakah orang Yahudi mau menyebutkan Yehova, Yehuwa atau Yahweh gitu? Apakah orang Yahudi mau? Nggak mau Pak. Nggak mau mereka. Jadi kata-kata Yahweh, Yehova, Yehuwa itu adalah ciptaan orang Kristen di abad ke-16 ya, yang menciptakan namanya Jean Bardus. Di dalam bukunya dia ada Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. Orang Yahudi disuruh nyebut Yahweh, nggak mau. Orang Yahudi mengenal kata atau 4 huruf yang suci itu, Yud, He, Vav, He. Itu nggak ada yang boleh nyebut Pak. Yang boleh nyebut hanya imam besar mereka. Di sebuah perayaan yang sangat sakral, dan yang tahu cara mengucapkannya hanya imam besar mereka saja. Orang Yahudi tidak ada yang berani menyebut Yahweh, apalagi Yahweh ya. Yod-He-Vav aja nggak boleh, apalagi Yahweh. Jadi saran saya, kalau ini kan Ustadz kebetulan yang didatangi sama mereka ya, kalau bisa ketika datang lagi bikin janji bikin janji, dikumpulkan beberapa orang Islam. Mereka suruh datang juga beberapa orang, jangan sendiri gitu ya. Dikumpulkan di rumah siapa yang cukup besar, undang kita datang tadi. Biar kita diskusi sama mereka. Ditonton sama orang-orang Islam yang daerah sini yang didatengin. Cakep. Ya. Tapi jangan sampai, gitu ya? jangan sampai koko nggak datang. Ntar udah diundang semua, koko nggak datang. Bingung jelasin. Jamaah udah kumpul, pusat ada, koko. Tapi kok tanpa Koko turun pun mereka banyak pertanyaan yang saya ajukan juga kelimpungan juga. Oh iya. Sampai Iya. beberapa orang ya beberapa berbeda, orang Ya. berbeda yang Itu dalam hal akidah. Tapi kalau bicara kritik teks, mereka nggak akan bisa jawab. Gitu. Tapi kalau dalam hal akidah, perdebatan teologi atau akidah itu ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah sama-sama kuat akidahnya, mereka sudah dilatih, sudah kuat. Ustadz juga sudah kuat, ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita bisa mengkritik kitab mereka dan mereka nggak bisa jawab, nah mereka kan malu sendiri, pulang sendiri gitu biasanya. Seperti yang saya alamin yang ketika pengurus kita di Surabaya didatangi sama mereka. Dengan begitu, apa yang mereka harus jawab gitu? Kok kenapa ini bisa beda? Maka itu saya juga di dalam yayasan ini, kami bukan berarti kami tidak mau bicara tentang akidah, bicara teologi, bukan. Kita juga mau bicara akidah karena penting ya. Buat masyarakat Islam yang umum, akidah penting. Tetapi ketika berdialog dengan mereka, berdebat dengan mereka, saya pakai jurus kritik teks. Ayat-ayat yang ada kontradiksi dalam kitab mereka sendiri. Yang itu udah nggak ada jawabannya gitu. Istilahnya yang kalau dijawab pun itu adalah kesalahan penyalin gitu katanya. Jadi dengan seperti itu, mereka sudah nggak punya benteng lagi untuk bisa membela kitab mereka gitu, Ustaz. Mudah-mudahan menjawab ya, Ustaz ya. jadi senjata makan tuan nanti. Iya. Berarti
nggak mau itu. Mau beasiswa. S3. Beasiswa katanya, Master. Masya Allah, alhamdulillah dapat beasiswa yang diberikan oleh Master untuk Ustadz kita. Ibu siap menanya juga? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kok di sini saya akan menanyakan karena ini pertanyaan banyak di dalam umat muslim mungkin bertanya-tanya tentang pertanyaan ini. Jadi, kok bagaimana hukumnya? Apakah boleh seorang muslim mengucapkan maaf selamat Natal? Nah, jika boleh, kenapa alasannya? Dan jika tidak boleh, kenapa juga alasannya? Kalau kata bahasa Sundanya, mumpung di sini tuh, alhamdulillah kedatangan Ko Dondi. Jadi kita semua bisa menyaksikan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal itu. Baik. Terima kasih, Ko. Baik, terima kasih pertanyaannya. Natalnya masih jauh, nanya udah sekarang. Persiapan. Biasanya begini. Ketika di sebuah negara yang umat Kristennya cukup banyak, ya, mungkin juga bisa mayoritas. Biasanya ulama-ulama di negara itu akan membolehkan umat Islam mengucapkan selamat Natal, tapi dengan catatan, ya, dengan catatan di dalam akidah kita tidak boleh mempercayai Tuhan itu sudah lahir, ya. Ketika di sebuah negara yang Kristennya minoritas, biasanya ulama itu kan mengeluarkan fatwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Di Indonesia, Islam adalah mayoritas. Jadi yang dikeluarkan fatwa di sini adalah dilarang mengucapkan selamat Natal. Itu yang saya ketahui ya. Kalau nanti ada tambahan, saya nggak tahu. Sejauh yang saya bisa lakukan, saya mengikuti yang begini. Saya tidak juga mau mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya. Saya diam-diam aja gitu kalau Natal. Paling kalau misalnya ada yang saya harus mengucapkan kepada mereka, saya bukan mengucapkan selamat hari Natal, saya tidak mengucapkan itu. Saya mengucapkannya selamat merayakan hari Natal. Beda nggak selamat Natal sama merayakan hari Natal? Gimana tuh cara Kita hanya mengucapkan selamat mereka merayakan hari raya mereka gitu. Bukan mengucapkan selamat hari Natalnya gitu. Itu ada perbedaan gitu sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita di sini karena kita mayoritas, kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Itu yang saya ketahui ya, walau bisa. Iya. Tapi pada prinsipnya kita nggak ngucapin juga sebetulnya mereka nggak ada masalah juga. Jadi sebetulnya ketika udah ketemu ya nggak perlu ngucapin juga sah-sah aja. Dia juga nggak minta ucapan dari kita juga gitu ya. Satu tambahan ya. Ada sebagian mereka yang bilang, kita juga nggak butuh diucapin sama Natal. Ada yang bilang begitu. Ya sudah, berarti nggak masalah kan. Tapi ada juga yang bilang begini, itu kan cuma ucapan gitu kan. Nanti kalau dia bilang begitu, kalau misalnya masnya dengar orang Kristen ngomong, itu cuma ucapan, ya udah, asyhadu alla ilaha illallah, mau nggak gitu. Itu juga ucapan. Kan itu juga ucapan gitu. Nah, jadi mereka harus paham artinya akidah gitu ya. Langsung dia pulang, langsung diunggu baliadin. Iya. Baik, ya bagaimana Ustadz, masih punya waktu kita? Tidak, baik. Dan tentunya di akhir ini apa yang bisa kita simpulkan untuk kajian kita di Gebiar Muharram ini, agar kita semua paling tidak dengan hadirnya kita akan selalu senantiasa menambah keimanan kita dan juga menambah ilmu kita, dan tentunya dengan ilmu yang selalu senantiasa bertambah agar semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus sadar diri. Kita harus tahu diri. Nah, mohon maaf kalau bahasa saya begini nih ya. Tahu dirinya bagaimana? Tahu dirinya kita harus sadar bahwa manusia itu adalah fitrah atau muslim sebenarnya. Dari lahir itu sudah fitrah gitu. Seseorang yang menjadi kafir karena orang tuanya, ketika dia nanti memeluk Islam, dia sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Setiap manusia, apapun dia suku rasnya, ya. Jadi kita harus selalu tahu diri, kita harus selalu ingat bahwa kita fitrahnya adalah muslim. Menjadi seorang muslim adalah itu sebenarnya kita sedang menerima penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong diingat ya. Jadi jangan sampai kita menggadaikan rasa syukur kita, ya, fitrah kita hanya kepada apa? Hanya kepada kenikmatan dunia sesaat. Hanya kepada keuntungan materi sesaat, sembako misalnya atau apa. Itu ya hitungannya mungkin nggak sampai hari-harian juga sudah habis gitu. Tetapi yang harus kita pikirkan apa? Nanti kehidupan kita yang selanjutnya,
ya. Nanti kehidupan kita yang selamanya di dunia ini kan cuma sementara gitu. Jangan berpikir bahwa sholat itu kan gimana ya, berat gitu ya. Padahal kalau kita pikir dengan lebih luas lagi, sholat kan cuma sebentar, Bu, ya nggak? Nanti kalau udah mati juga nggak sholat gitu kan? Betul kan? Kalau udah mati kan nggak sholat cuma waktu hidup aja gitu, jadi maksudnya ya. Jadi maksud saya, yuk kita selalu ingat bahwa kita nih sebenarnya fitrah, kita nih sebenarnya muslim, sifat asal manusia adalah muslim. Jadi jangan sampai kita keluar daripada ajaran yang menciptakan langit dan bumi dan kita, ya. Ingat, menjadi seorang muslim adalah menerima penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah kata dari saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Koko, terima kasih. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat. Dan tentunya ilmu ini nggak biasa ya Bu ya. Dan juga Pak, pastinya memang sangat berbeda sekali kajian kita hari ini tentang bagaimana kita bisa memahami tentang perbedaan-perbedaan baik dari Yahudi, agama Yahudi dan juga Nasrani, dan tentunya agama Islam yang memang kita anut. Semoga ini menjadi kekokohan kita tentang kekuatan iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Koko, terima kasih. Tadi yang bertanya dapat Quran nih. Yang bertanya ya, buat ya. Ibu tadi yang sudah bertanya, tentunya selain tadi dapat hadiah, Saya nanti turun, ya? akan saya berikan. Saya turun. Ya, silakan Koko, terima kasih banyak.